Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan kajian subuh Masjid Jami Ar-Rayyan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap jajaran pengurus Masjid Jami Ar-Rayyan yang saya hormati, tentunya pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah atau masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, yaitu waktu subuh. Jadi waktu yang paling mulia, waktu sholat ya waktu subuh. Itu yang disebut dalam Al-Quran sholatul wusta. Meskipun dalam sebagian para ahli tafsir mengatakan, terutama para fuqaha juga berbeda pendapat, bahwa wal muradu bil wusta fil Quran sholatul asr. Yang dimaksud sholat wusta, sholat asr. Ini pendapat yang agak kuat. Tapi ada juga ulama yang mengatakan sholat wusta adalah asar, isya, subuh. Ini sholat-sholat yang sulit dikerjakan. Biasanya orang-orang masyghul bidunyahum, disibukkan diri dengan urusan dunianya. Jadi sulit untuk bisa tepat waktu, intens komunikasi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi atas taufik dari Allah, kita bersyukur akhirnya kita ada di masjid. Itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berikan persesuaian. Jadi taufik itu artinya keakuran antara apa yang kita imani dengan apa yang kita perbuat. Namanya taufik, waffaqo yuwaffiq, taufik. Ada juga orang memang yang apa yang diyakini, sholat mah enggak, iman mah iman. Itu namanya enggak dapat taufik, enggak sesuai apa yang diimani dengan apa yang diperbuat. Tapi kita insya Allah semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini dengan sababiah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di waktu yang mulia. Karena syarafuz zaman, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, pinter-pinterlah kita menjadi seorang mukmin, salah satunya adalah memanfaatkan kondisi, situasi, waktu yang paling memikat Allah. Mana itu? Maghrib. Kalau sholat maghrib mah yang nggak pernah ke masjid juga ke masjid itu mah. Yang jarang sholat juga aja ke masjid, malu maghrib di rumah. Tapi kalau subuh, itulah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit karena memang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sababiah juga, menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa, mari kita awali ta'lim kita ini dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi hajat kita, niat kita, maksud kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadiahkan kepada muallif kitab ini
yaitu Imam Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Para jamaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah saya akan membahas salah satu term, istilah, terminologi yang banyak dibahas dalam persoalan tasawuf. Tasawuf ini salah satu fan disiplin ilmu, bagian daripada ilmu-ilmu Islam. Meskipun belakangan ini banyak orang yang ingkar terhadap tasawuf. Kata ulama, orang yang ingkar dengan fan ilmu tasawuf berarti mengingkari salah satu daripada asas, prinsip-prinsip primordial dari ajaran Islam. Selama ini kan kita mengerti ada yang disebut dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Bapak tahu rukun Islam dari mana? Dari guru saya. Gurunya tahu dari mana? Guru-gurunya lagi tahu dari mana? Gurunya lagi. Terus sampai masa salaf tabaqat pertama sahabat tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rukun Islam yang sampai saat ini diajarkan sampai terus ke anak-anak kita itu sebetulnya implementasi atau intisari dari hadis Jibril yang sangat populer, yang mana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril ala suratil insan, berbentuk manusia, ya Muhammad akhbirni anil Islam antashhada alla ilaha illallah ila akhiri ma yaqul. Disitulah kemudian jadi rukun Islam. Kita ngaji atau rukun iman dari mana? Guru terus ini namanya transmisi keilmuan, sanad. As-sanad min khususiyat hazihil ummah. Orang-orang ahlus sunnah wal jamaah yang memegang sanad itu. Makanya kalau ngaji jangan main-main, asal camat-comot nggak bisa. Karena apa? Agamamu bergantung siapa gurumu. Bohong kalau langsung Quran hadis. Karena akumulasi dan pertimbangannya sangat matang kalau dengan Quran hadis. Untuk selevel Imam Syafi'i baru pas. Paham betul bahasa Arab lah, kita bahasa Arab 2 tahun aja pulang nggak sanggup ngaji. Ahli banget sastra Arab juga enggak. Kok langsung Quran hadis? Ke guru, namanya bersanad, berguru. Itu penting. Kata Imam Ibnu Sirin dalam syarah Imam Muslim mengatakan bahwa al-isnad minad din. Abdullah bin Mubarak juga salah satu ulama salaf mengatakan begitu. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Agama ini ilmu. Jangan sampai salah kamu berilmunya dengan siapa. Kamu keras karena gurumu keras. Kamu gampang nyalain orang karena gurumu begitu. Rasulullah kan nggak seperti itu. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Begitu kata Ibnu Sirin, ulama salaf. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Berguru tuh lihat siapa, mengamalkan tidak, wawasannya luas atau tidak. Biasanya kalau sempit, kullama ittasa'a fikruh wa nazruhu qalla inkaruhu 'alan nas. Seseorang itu kalau ilmunya sempit, sanadnya masih dikit, biasanya mudah yukhti al-insan, menyalahkan orang lain. Ini Sayyid Muhammad Al-Maliki yang mengatakan. Disitulah maka guru-guru kita mengajarkan bahwa jangan pulang sebelum pintar pesantren itu. Kenapa? Biar kita banyak perspektif melihat persoalan. Jangan apa saja dikaitkan dengan agama. Tidak. Allah saja membedakan dunyahum wa ukhrahum. Sama apa beda, Pak? Dunyahum wa ukhrahum sama atau beda dalam Quran? Dunia adalah urusan yang profan, duniawi, biasa saja. Gak ada kaitannya dengan persoalan agama. Yang ada dunia itu mazra'ah, tempat kita lewat, bekal ujian untuk masa akhirat. Itu yang betul. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, orang yang pengen dapat dunia, fa'alaihi bil ilm.
Cukup ilmu saja, teori Anda ngibulin orang, kaula zur, cukup dapat dunia. Tapi akhirat, kata Imam Syafi'i, wa man talabal akhirata fa'alaihi bil amal. Kalau pengen akhirat butuh dua, satu ilmu, dua amal. Jadi kualifikasi, keilmuan dan kemapanan amal itu jadi pertimbangan ukhrawi, enggak sembarangan. Allah saja membedakan, dunia itu sekuler, ujian, fitnah, lagun, lahun, banyak menghijabmu dari Allah, tapi akhirat urusan prioritasmu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat yang lebih kekal. Sa'adah abadiyah itu di akhirat. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Jadi tasawuf adalah fan min fununi syariah, min fununil Islam. Salah satu fan daripada ajaran. Dari mana sumber tasawuf? Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Jawab dengan tegas Nabi Muhammad, anta'budallah ka'annaka taroh fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau kalau ibadah seolah-olah melihat Allah. Make apa ya Rasul? Make mata zahir? Lah, yabsuru bil basirah, melihat Allah dengan mata batinmu. Kalau cuman mata biasa saja, engkau sama ayam sama, gak bisa melihat Tuhanmu dengan secara spiritual. Mana sifat ruhani kita yang dititipkan Allah? Kalau kita melihat Allah dengan hanya mata begini, kita siapa? Kita ini orang-orang yang, kita ini alam empirik, nasut. Allah alam lahut, immaterial. La tudrak bila yudrak bil hawas, tidak bisa dipersepsi dengan sekedar hawas kita empirik. Nah kemudian bagaimana cara kita koneksi dengan Tuhan? Kita kan dititipkan ruh, Pak. Ruh itu tidak dicipta, tapi manfuh, ditiup. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, kata Allah. Ruh itu nggak dicipta, nggak. Yang dicipta nih fisik, itu dicipta. Ruh tidak. Ruh itu dalam bahasa Al-Quran nafakh namanya, nafakh, manfuh, ditiup, masuk ke jasad manusia. Yang bisa mengkoneksikan kita dengan Allah yang suci, Allah yang mulia, Allah yang zat yang luhur, itu ruh. Bayangkan Pak, badan kita yang kotor ahli maksiat ini dimasukkan dengan bagian dari Allah yang disebut ruh. Itu kalau dia bukan karena perintah Allah, ruh pasti memberontak. Kenapa saya harus di tempat yang hina ini, badan manusia? Yang taunya cuma nafsu syahwat, begitu bukan? Kata Al-Ghazali, kita ini punya sifat nafsu hayawaniyah. Ngelihat wanita cantik, pengen megang. Itu namanya syahwat hayawaniyah. Kata Al-Ghazali, dalam tubuh kita ini ada 3 nafsu secara psikologi Islam. Bukan dalam arti kajian nafsu. Dalam Al-Quran kan ada mutmainnah, lawamah. Di luar konteks ini konteks psikologi agama. Kata Al-Ghazali dalam Ma'arijul Quds kitabnya, kita ini punya 3 nafsu. 1, nafsu nabatiyah. Dengan nafsu nabatiyah, Bapak bisa tumbuh, bisa gede, bisa makan, bisa minum. Kalau begitu sama nggak sama pohon? Sama. Sama nggak sama hewan? Sama, kata Al-Ghazali. Nggak ada bedanya. Yang kedua, nafsu hayawaniyah. Hayawaniyah itu bergerak, insting, syahwat. Tumbuhan nggak ada, hewan sama kita sama. Tumbuhan nggak begitu. Yang paling tinggi paripurna an-nafsul insaniyah, jiwa manusiawi. Disinilah fitrah manusia. Tumbuhan tidak punya, hewan tidak punya. Karena nafsu insaniyah, porosnya adalah akal. Manusia bisa mulia karena akal, bisa hina karena akal. Sebetulnya secara teoritis, manusia bisa mulia tanpa agama. Secara teoritis saya katakan, ya. Kenapa begitu? Banyak para pendahulu itu sebelum datangnya Islam, pra-Islam, itu dia bersikap baik, bersifat rasional dengan hanya menggunakan akal. Tapi belum tentu menurut Allah. Itu kan perspektif manusia. Ketika Islam datang, memuliakan itu karena akal harus tunduk kepada wahyu, kepada agama. Itu secara teori loh. Namanya teori kan yang mudah-mudah disulitin, itu namanya teori. Tasawuf ini sebetulnya pengalaman spiritual batin. Bapak kalau cuman berpangkalnya pada hukum fikih syariat, mau kapan naik levelnya Pak ibadah?
Saya pengen sholat khusyuk pakai fikih. Salah. Sholat khusyuk bukan pakai fikih, pakai tasawuf. Pakai fikih itu ukurannya bapak sholat sah apa enggak, itu doang. Ini sholatnya sahih am fasid, itu aja. Sesuai rukun atau syarat atau tidak. Karena menurut orang fikih, ukuran khusyuk apa Pak? Ukuran khusyuk dalam fikih bagaimana? Paling bapak kalau sholat mata nggak boleh melengos. Begini. Nggak boleh kan? Idamatun nazar ila mahalli sujud fis shalah. Pandangan kita nggak boleh kemana-mana, lihat mahal sujud, di situ sunnah hukumnya. Ternyata apa kata ulama? Kok begitu? Alasannya apa? Biasanya santri cari-cari tahu tuh, nggak gampang aja mencomot ulama ngomong begini. Alasannya apa? Kok disuruh begitu? Kita cari tahu alasannya. Ternyata ulama fikih menganjurkan mata kita fokus kepada tempat sujud ketika sholat. Apa kata ulama fikih? Hadza aqrabu ilal khusyuk. Perbuatan ini lebih mendekatkan diri kita kepada kekhusyuan. Padahal mah enggak juga. Sulit juga Pak. Udah ngelihat begini-begini mahal sujud, setidaknya itu bisa meminimalisir lah. Ditambahkan oleh Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, oleh Habib Zain bin Smith dalam kitab Fawaidul Mukhtarah mengatakan, kalau nggak bisa khusyuk juga, kira-kiranya ada tempat yang jangan kau tinggalkan nih. Biasanya orang kalau lagi sholat, urusan rumah di bawah sholat itu kan nggak ada bersama Allah. Saya khusyuk lah, bukan khusyuk, ria itu. Khusyuk itu susah dijelaskan, kata Al-Ghazali dalam salah satu karyanya. Ya. Semua ada sampelnya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata seorang sufi besar, Syekh Abdul Karim Al-Jili, masih keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyid Syekh Qutbul Ghaus. Apa kata Abdul Karim Al-Jili? Semua ilmu kami, maksudnya ilmu sufi, itu muqayyad bil kitab wa sunnah, pasti diambil dari Al-Quran dan hadis. Jangan fitnah, pasti. Kenapa kata beliau? Setiap ilmu yang tidak bersumber Quran hadis, fahuwa dhalalum mubin, adalah ilmu yang sesat dan nyata. Itu orang sufi. Orang sufi mengatakan begitu. Kualitas ibadah bergantung kualitas ilmu seseorang, bukan bergantung siapa keturunannya. Nah, inilah pentingnya para jamaah sekalian, ya. Itu sebagai prolog. Saya menepis kalau ada yang bilang orang sufi susah bergaul. Bohong. Nggak pernah baca berarti tarikh sejarahnya. Orang sufi itu juga kaya. Ada yang punya mobil kaya seperti Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, itu sufi yang kaya. Cuman bedanya kalau kayaknya sama kita, kalau kita nih kayaknya sampai ke hati-hati. Mobil sampai ke hati-hati, bukan di tangan doang. Jadi kalau kehilangan RT disalahin semua. Tapi kalau para sufi, ma amwaluna fi aidina, harta kami hanya di tangan. Kalau Allah kapan ambil saja, terserah. Kami nggak pernah ada kecewa. Tapi kalau kita Pak, harta masuk tembus ke hati, sehingga hubul mal, cinta harta menghijab kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita begitu kok. Mari kita muhasabah, falyuhasibi nafsah. Mari kita muhasabah. Kita seperti itu, memang seperti itu. Kehilangan ini orang disalahin, hati kita nggak terima, suudzon kepada Allah. Berarti masih ada yang belum beres. Di diri kita ini masih ada yang belum beres. Hubbul jah, hubbul mal, cinta harta, cinta pangkat, cinta jabatan, senang dipuji, marah kalau dikritik. Ini kan sebetulnya jadi benalu ibadah kita diterima sebetulnya. Ya, kalau bukan tarbiyah, pendidikan, Pak Ustadz, saya nanti aja nunggu tua baru belajar begitu. Kalau tua, kalau Ijrail datang duluan, gitu. Nah, salah satu persoalan yang dibahas dalam aspek tasawuf adalah masalah ikhtilat. Ikhtilat itu artinya bergaul, berbaur. Nih seperti begini kita Pak, bergaul dan berbaur. Bolehkah kita ikhtilat sedangkan kita pengen zuhud, asketik? Zuhud itu Bapak soleh secara hati, bukan soleh secara fisik. Kalau soleh secara fisik, gampang nipu orang. Sorban tinggal beli yang 2 meter. Gamis beli yang paling mahal. Tapi ilmu dan hati, Allah nggak bisa ditipu. Dosa fisik itu dosa fisik itu menurut Allah sebetulnya biasa-biasa saja.
biasa-biasa saja. Yang paling berbahaya menurut Allah adalah dosa hati. Betapa banyak cerita Israiliyat, orang-orang penzina, minum homer, pembunuh, ketika dia pengen tobat, diterima tobatnya oleh Allah. Itu kan dosa fisik, membunuh orang, berzina. Hatinya bersih, zohirnya doang hina di hadapan manusia. Makanya kita yang sering ke masjid jangan tertipu dengan para pendosa. Siapa tahu pendosa itu calon wali Allah, hatinya bersih. Kita yang ahli ibadah, hati kita kotor. Itu hak Allah, Pak. Jangan salah, wali Allah juga kadang-kadang dipilih dari orang yang dosa fisik. Kenapa saya katakan begitu? Wali dengan nabi bedanya satu. Kalau nabi zohirnya, batinnya diklaim oleh Allah tanpa maksiat. Kalau wali batinnya dipelihara, fisiknya mungkin saja bermaksiat. Mungkin. Loh kok begitu? Iya, karena maksiat fisik tidak terlalu penting buat Allah. Oh kalau begitu saya maksiat aja, lebih parah. Sengaja itu maniat namanya. Jangan begitu cara pikirnya. Yang sholat aja belum selamat. Kalau begitu berarti saya tidak sholat tanpa dicekek malaikat. Kok begitu mikirnya? Harusnya muhasabah. Itu. Jadi dosa-dosa batin itu dalam cerita-cerita Israiliyat lebih banyak mencebloskan manusia ke neraka. Saya kasih contoh. Kata Rasulullah dalam hadis, ini hadisnya sahih, tinggal lihat di dalam riwayat Imam Muslim. Ya Rasulullah, saya pengen tahu nih ada dua model sahabat tetangga saya. Satu ahli ibadah. Ahli sekali, ahli. Orang tuh disebut ahli ibadah, Pak, bukan karena rajin sholat fardu. Dia ahli ibadah, sholat fardunya wajib, sholat fardunya rajin. Ahli ibadah itu kalau sunnah-sunnahnya juga istiqomah dikerjakan, bukan cuma ya. Tapi ada kurangnya ya Rasulullah. Apa kurangnya? Mulutnya kotor, menghina tetangga, menghina ini, kaulazur, manipulatif, gampang singgungan, ngomongin orang dan seterusnya. Tapi ada tetangga saya yang satu lagi sholatnya biasa-biasa aja kayaknya, tapi bahaya sama orang, hatinya baik, ngomongnya enak, nggak nyakitin saudaranya sesama muslim. Orang semacam ini bagaimana penilaianmu ya Rasulullah? Yang pertama, yang ahli ibadah tadi, hiya min ahlin nar, dia calon penghuni neraka. Yang kedua, hiya min ahlil jannah. Aneh nggak Pak? Harusnya kita mahamin hadis tuh dipikirkan matang-matang gitu loh. Kenapa kok Nabi jawabnya begitu? Ternyata memang betul. Dalam hadis lain Nabi juga bilang Allah lebih melihat kulubmu. Kulub, percuma casingnya beribadah rajin, ininya nih belum wadah keiman, wadah makrifat kepada Allah, wadah imannya nggak diberesin, fisik doang diberesin. Nggak mau coba tathirul qulub, khutul qulub. Waliyadzubillah min zalik. Orang yang selamat di hadapan Allah adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Menghadap Allah bawa hati yang jernih, hati yang bersih, bukan yang hasad, yang dengki, yang hikad, yang kiber dan seterusnya. Wa ma asbaha zalik. Ya. Nah itu. Nah, jadi penting kita bahas hal-hal demikian. Ya, selain kita ngaji fikih, ngaji dan seterusnya, itu sangat penting sekali. Para jamaah sekalian, para sufi itu juga suka ikhtilat, berbaur, sosialisasi. Saya teringat bukunya Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka, pernah nulis buku namanya Tasawuf Modern. Silakan dicari. Itu buku menurut saya di konteks saat ini sangat gurih. Cara pandangnya Buya Hamka. Buya Hamka tidak pernah meninggalkan masjid setelah sholat subuh kecuali setelah duha. Masya Allah. Itikafnya Pak, wiridnya Pak, zikirnya Pak, komunikasinya dengan Allah luar biasa. Amal-amalan kita itu diamalkan sama Buya Hamka sampai akhir. Itu luar biasa. Anda zuhud, Anda itu pengen baik di sisi Allah secara spiritual, bukan berarti meninggalkan dunia. Karena dunia ini inherent dengan kita.
bisa nggak bapak pengen ke akhirat langsung loncat dari dari perut emak langsung ke akhirat? Nggak bisa. Kita harus melewati alam dunia. Kata Allah, dunia dengan kamu inherent, melekat, nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Maka Anda harus lewati dunia yang hina ini, yang deket ini, yang melalaikan kita ini. Lewati saja prosesnya, nikmati saja prosesnya. Tapi awas, jangan sampai dunia menguasai hatimu, Allah menjadi hal yang sekunder, bukan primer. Ini yang bahaya. Kata Al-Ghazali dalam kitab Raudhatul Thalibin, I'lam ketahuilah kamu bahwa sesungguhnya yang bisa menghijabmu annal lukuf ma'al khalqi wa nafsi hijabun anil haq. Bergantung sama urusan duniawi, bergantung sama nafsu kita, itu yang bisa menghijab kita dari Allah. Jadi kadang-kadang zikir kok kagak enak ya, sholat kok kagak khusyuk ya, berarti masih ada hijab, belum kebuka. Kok nggak pernah khusyuk ya Allah? Khusyuk itu kan hidayah Pak, nggak bisa. Kita minta dulu sama Allah, upaya. Pengen khusyuk istiqomah enggak? Susah. Saya pengen khusyuk istiqomah dulu, nanti diberikan hal oleh Allah. Hal itu artinya kondisi spiritual yang diberikan Allah karena hasil upaya kita. Lah sembarangan emeng-emeng dikasih sama Allah. Zikirnya udah istiqomah belum, nih kan bulan Maulud nih. Kalau baca salawatnya sehari cuman 100 kali, itu mah kelas anak MI. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi bilang begitu kan. Aksaruhum alayya salatan, yang paling mulia di sisi nanti di akhirat ketemu denganku, yang paling mulia adalah aksaruhum, dalam riwayat Bukhari, aksaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak baca selawat. Selawatnya udah berapa? 100 tambah 200 tambah 300 itu. Jadi mereka juga sama, para sufi itu juga sama bergaul dan seterusnya. Kata Al-Ghazali dalam kitab Kifayatul Akhyar ini dikatakan bahwa fawaidul mukhalatah sam'un al-ula ta'lim wa at-ta'lim wa ta'allum wa huma afdalul ibadat wa la yatasawwaru dzalika illa bil mukhalatah. Kata Al-Ghazali, faidah manfaat ikhtilat. Kita ini makhluk sosial, jadi kudu bersosialisasi. Gak bisa kita gak bersosialisasi Pak. Gak bisa kita menentang kudrat dan tabiat kita sebagai manusia. Makhluk sosial itu dibuktikan oleh Allah dalam Al-Quran. Anda nggak bisa hidup sendiri, Anda harus bersosialisasi. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Itu artinya kita diperintah untuk soleh secara sosial, tidak hanya soleh secara pribadi. Kata Al-Ghazali, banyak manfaat dan banyak kebaikan yang bisa kita peroleh melalui ikhtilat, berkumpul-kumpul begini. Satu, at-ta'lim wa ta'allum. Bisa nggak belajar kalau nggak kumpul begini? Nggak bisa, kan belajar harus ada guru dengan murid. Kalau nggak kumpul begini ntar dikata, guru ngajarin siapa? Stres mengapa kagak ada muridnya? Yang kedua, bapak bisa jadi khairun nas kalau bapak ini sering menolong orang lain. Jadi nggak hanya kita ibadah, kita soleh sendiri, kita bisa membantu orang lain, menghibur orang lain. Bapak nggak bisa begitu kecuali dengan berkumpul, betul nggak? Sodakoh butuh mitranya nggak? Jadi harus berkumpul, kata Al-Ghazali. Bapak bisa bermanfaat untuk orang lain kalau dengan ikhtilat, kumpul-kumpul. Masalahnya banyak orang yang kumpul-kumpul tapi bikin mudorot untuk orang. Mudorot bahaya. Ayo ikut kumpul-kumpul yuk, naruh paku di depan. Nah, kan ada juga yang begitu. Ayo kita kumpul-kumpul yuk, nonton masuk ke rumah dia jam 12. Banyak juga yang begitu. Artinya kumpul juga ada yang kumpulnya bukan kumpul baik, tapi kumpulnya kumpul karena memang dikumpulkan setan. Yang kedua, at-ta'dib, beradab, ma'asyekh. Bapak bisa tahu orang itu adab dari mana? Kalau bukan karena dari kumpul komunikasi, interaksi sosial. Mura'atul adab, menjaga adab itu penting. Orang mulia karena adab, bukan karena ilmu. Ilmu salah satu doang, salah satunya saja. Adab fauqal ilm, adab itu di atas ilmu. Dan orang bisa beradab kelihatan secara sosial, ya. Itu bisa dibuktikan, kata Al-Ghazali. Yang terakhir, at-tawadu'u fa innahu min afdhalil maqamat. Tingkat sosial yang paling tinggi kita berhadapan dengan manusia ini, keluhuran,
yang dihasilkan dari cara berkumpul-kumpul sosialisasi, kata Al-Ghazali, adalah at-tawadu. Ini yang membedakan kita dengan iblis. Iblis itu sangat benci dengan tawadu. Iblis itu sangat benci dengan rendah hati. Iblis itu kalau bisa nonjolin diri, kalau bisa pengen dianggap besar, gede sama orang. Jadi kalau ada orang yang pengen digede-gedein mulu, dianggap gede sama orang, ente mah nggak tahu aneh siapa, ente nggak tahu saya siapa, begitu mulu. Itu santrinya iblis. Kalau dalam Quran kan aba wastakbar. Dalam bahasa Arab, istakbaro artinya tolabul kibr, minta besar, digedein orang. Makanya dalam Al-Quran iblis bilang apa Pak? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Begitu kata iblis. Gimana sih ya Allah? Saya kan dari api, dia kan dari tanah. Secara nggak langsung Pak, iblis minta dipuji sama Allah, digede-gedein. Itu. Jadi biang kerok penyakit hati, sombong, biang kerok. Baru melahirkan hasad, dengki, namimah, terus. Kalau udah ada sombong di sini. Sombong itu yang mengakibatkan iblis dan antek-anteknya dapat gelar ar-rajim. Rajim, terkutuk dan seterusnya. Ya, waliyadzubillah min zalik. Adam lah termasuk Nabi Adam dan keturunannya termasuk orang-orang yang tawadu. Makanya Adam dikeluarin dari surga nggak pernah nyalain iblis kan? Ada nggak di Quran begitu? Padahal Nabi Adam dikeluarin di surga gara-gara hasutan dia tuh, iblis. Apa pernah Nabi Adam bilang gara-gara iblis nih saya dikeluarin dari surga? Enggak. Tapi giliran iblis apa-apa nyalain Adam. Nah begitulah tabiatnya orang. Tabiatnya iblis dan antek-anteknya. Apa-apa nyalain orang jadi kambing hitam. Bukan dirinya sendiri muhasabah. Kalau Nabi Adam dicerminkan bagaimana dalam Al-Quran? Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Dicerminkan Nabi Adam adalah orang yang ketika tahu dirinya berbuat yang bukan sesuai dengan perintah Tuhan, maka fataba alaih, langsung buru-buru bertobat kepada Allah, langsung buru-buru dekat dengan Allah. Itu tabiat anak Adam. Mudah-mudahan itu masih terus ada dalam diri kita. Jadi ketika salah kita langsung diberikan hidayah oleh Allah. Oh, saya salah, saya tobat. Saya salah, saya tobat. Sampai kita malas, capek berbuat maksiat karena tobat terus-terusan. Sehingga tobat jadi makom kita. Makom itu artinya apa? Bapak udah seneng di makom di tempat itu. Tiap hari istighfar, tobat. Kan ada orang yang tobatnya sambel. Ya, ini mah jadi makom, mudah-mudahan begitu. Itu para jamaah sekalian ya, yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini berkaitan tentang persoalan ikhtilat. Sebetulnya kajiannya panjang sekali karena ada padanannya antara ikhtilat itu muqabilnya uzlah dalam apa namanya tasawuf akhlak, agar kita itu juga punya ukuran. Jadi tidak hanya ukuran fikih jurisprudensi Islam, tapi juga harus ada ukuran spiritualitas atau Islam tapi bagian esoterik, bagian terdalam hati kita yang merupakan tempat makrifat dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bertemu kembali, sehat panjang umur. Amin. Wallahu muwaffiq ila qawmin thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.